Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Retno Sumbulatin. Nah, podcast kali ini aku buat edisi spesial ya, yaitu belajar dari kanker. Nah, episode kali ini aku mau berbagi kesan pertama aku ketika didiagnosis kanker gitu ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau flashback dulu. Jadi awalnya itu kan yang mengetahui ketika di abdomenku atau perutku itu kembung yaitu ibuku. Nah, ketika itu kan masih malam hari. Esok paginya langsung ke rumah sakit di Kota Madiun untuk USG atau ultrasonografi. Nah, dari situ aku udah mulai belajar sih bahwasannya punya asuransi kesehatan itu penting banget. Jadi karena waktu itu sekitar Februari 2017 belum punya kartu BPJS, memutuskan akhirnya biaya mandiri untuk periksa USG-nya itu. Habisnya ketika itu sekitar 100 ribuan lah. Nah, dari situ aku juga belajar bersabar ketika menunggu antrian. Jadi di rumah sakit itu banyak banget ya orang yang sakit, dan untuk mencari kesembuhan itu ada pelajaran yang berharga, salah satunya yaitu bersabar menunggu antrian dari dokter ya. Meskipun ketika periksa itu nggak sampai 10 menit, tapi dari situ sangat berarti sekali bahwasanya ya kesehatan itu juga hal yang sangat penting bagi hidup kita. Jadi meskipun ketika itu aku ngerasa kok kayaknya waktu aku periksa sama waktu aku nunggu itu nggak sinkron gitu ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga orang sakit dan ingin mencari kesembuhan. Lagi pula yang sakit juga bukan aku aja. Maka dari situ aku belajar bahwasannya sabar itu sangat penting. Dan dari situ juga sabar itu juga tidak terbatas ya, karena ada kayak energi dari lingkungan di rumah sakit itu, bahwasanya yang menunggu itu tidak hanya diri sendiri tapi juga banyak orang. Dari situ aku juga mulai mengerti bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Nah, setelah di USG kan ketahuan hasilnya bahwasannya ada kista yang sudah besar, pokoknya tidak bisa dijangkau oleh mesin USG tersebut ukurannya. Jadi mau tidak mau harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di Solo. Nah, dari situ juga aku belajar bahwasannya manusia itu tidak bisa memilih untuk tidak sakit. Jadi sakit itu bisa dibilang rezeki juga ya, yang mana ketika itu aku masih denial, masih belum bisa menerima. Walaupun ketika keluar hasilnya USG itu ekspresi aku, terus mental aku tuh masih kayak biasa aja, mengiranya itu aku bakal sembuh gitu loh. Pokoknya ya penyakit ini tuh nggak terlalu berat lah. Terus meskipun diagnosisnya ketika itu harus segera dioperasi di Solo, tapi aku masih santai aja, masih pokoknya mentalku nggak down banget gitu loh. Mungkin yang terasa down itu ibuku ya, yang nganter ketika itu. Ya kembali lagi bahwasannya penyakit itu juga rezeki. Aku udah mulai bisa menerima itu sih, bahwasanya kita tuh nggak bisa memilih mau sakit apa, mau nggak sakit. Dan kayaknya tuh
setiap penyakit yang dialami itu pasti ada hikmahnya. Salah satunya adalah aku bisa berbagi cerita tersebut di podcast ini. Nah, setelah itu aku masih cari second opinion dan juga berusaha dengan alternatif, yaitu meminum herbal. Dan setelah 1 minggu itu aku periksa lagi di rumah sakit yang berbeda, yaitu di Kota Ponorogo, di Kabupaten Ponorogo, dan hasilnya pun ternyata masih sama dan harus segera dioperasi. Nah, di antara aku periksa 2 rumah sakit tersebut, aku sempat ikut acara herbalis dan beliau memang tidak menyarankan apa yang aku alami ini di herbal terus menerus, mengingat karena ukurannya kista tadi sudah besar dan bisa membahayakan diri sendiri jika kista itu nanti pecah. Alhasil juga disarankan untuk operasi. Nah, dari situ aku kayak udah mantap gitu loh, ketika herbalis yang aku tanya itu menyarankan untuk operasi, dan akhirnya aku memutuskan operasi di Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan berbagai hal. Jadi tidak jadi di Rumah Sakit Solo, tetapi di Ponorogo. Nah, dari situ pun aku juga belajar bahwasannya punya dana darurat itu juga penting banget, karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan diri kita. Maka dari itu finansial itu penting banget untuk dipersiapkan. Jadi sekarang tuh kayak aku lebih aware gitu loh tentang kayak dana darurat, terus jaminan kesehatan, terus pentingnya berkomunikasi dan aware sama alarm dalam tubuh aku sendiri gitu. Jadi dulu itu aku sempat takut gitu ya USG gitu. Soalnya dalam pikiran aku, kalau cewek atau perempuan itu yang belum menikah USG pasti nanti dikiranya sedang mengandung atau hamil. Nah, tapi sejak aku operasi itu dan didiagnosis kanker itu kayak udah tergerus ya stigma tersebut. Jadi kalau mau USG ya santai aja, karena menurut aku USG itu penting banget buat wanita, at least 6 bulan sekali lah kayak gitu. Soalnya ini terkait dengan organ vital dalam tubuh kita, penting banget ya. Jadi kadang kalau ada temen yang tanya, aku udah terlambat menstruasi beberapa bulan loh. Nah, aku tuh hanya bisa menyarankan sepengetahuan aku aja, dan lebih menyarankan untuk USG langsung kepada dokter obsgin atau dokter kandungan seperti itu. Karena ya sekali lagi ini tuh yang kita rasakan itu, yang kita bakal deteksi itu ada di dalam dan tidak terlihat. Otomatis kita membutuhkan bantuan alat untuk melihat diagnosis tersebut gitu. Jadi buat teman-teman, semoga menjadi pembelajaran yang berharga dari pengalaman aku ini, yaitu seperti dana darurat, terus dana kesehatan, belajar kesabaran juga, terus sama aware sama diri kita juga, itu penting banget ya. Karena ketika kita sehat, insya Allah kita lebih mudah untuk beribadah lebih dan lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat nanti gitu. Terima kasih udah mendengarkan podcastku kali ini. Tunggu episode selanjutnya ya, karena banyak banget hal yang aku pelajari dari kanker ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.